Assalamualaikum Ustaz Faqih, apakah sudah bisa kita mulai? Fadal Ustaz. Baik, baik Bapak Ibu Santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا علي. Bapak Ibu para santri jamaah majelis tadabbur interaktif Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis tadabbur interaktif Al-Quran episode yang ke-952 yang bertepatan dengan 10 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau 8 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana biasa, untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustaz Faqih, saya mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم السلام صدق عليكم. الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu pesantren yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini, insyaallah. Dari santri pagi hari ini apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Oh, habis mubasyarah ila qiraatil hadis. Baik, baik Bapak Ibu yang berbahagia, berhubung dari santri belum ada, mari kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Mari kita simak pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustaz Faqih. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadilatul mukarram al-ustad Dr. Kaihil Haj Amang Syafruddin LCMM wa kadzalika Ustazah Hajah Suryanti SAGMM wal asatiz al mukarramun al ustadzat al mukarrabat tullab al mahbubun talibat al mahbubat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang Allah berikan kita dapat hadir walau dalam baik secara langsung maupun secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga kita dapat selalu mengikuti eh, perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat besar salam kepada baginda besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan
Bacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang sampai hari ini sampai di Kitabul Khamis, yakni Kitabul Ghusli, yakni kitab mandi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Babu man tawaddo'a fil janabah thumma ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghassala mawadi'al wudu marratan ukhra. Bab barang siapa yang berwudu dalam mandi besar dan kemudian dia memandikan seluruh badannya dan tidak mengulang mandinya di tempat-tempat wudu untuk untuk yang lagi. Haddatsana Yusufu an Ibnu Musa Ibnu Isa qala akhbarana al-Fadl bin Musa qala akhbarana al-A'masyu an Salimin an Quraibin maula ibni Abbasin an ibni Abbasin an Maimunah qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah fa akfa'a bi yaminih ala shimalihi marrataini aw thalasan thumma ghassala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw salasa thumma madmadah wastanshaqa wa ghassala wajhahu zira'aihi thumma afadha ala ra'sihi thumma ghassala jasadahu thumma tanahha fa ghassala rijlaihi qalat fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudu biyadihi. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Fadl bin Musa. Dia berkata, telah mengabarkan kami Al-A'mash dari Salim dari Quraib, tuannya Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu dalam mandi besar. Maka beliau kafa menadahkan tangan atasnya di atas tangan kirinya 2 kali atau 3 kali, atau mencuci tangan seperti kita biasa ya. Summa ghassala farjahu. Kemudian eh, mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ard. Kemudian menepakkan tangannya di bumi atau di tanah, awil haid atau dinding, marataini aw salasah, 2 kali atau 3 kali. Kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mencuci mukanya zira'i, 1 hasta. Kemudian membasahi rambutnya dengan membasuhi kepalanya dengan air, kemudian membasuh jasadnya atau memandikannya, kemudian mencuci kakinya dan
Maimunah berkata, dan aku membawakan beliau sebuah satu ember atau satu gayung air, dan beliau belum menginginkannya, dan menjadi maka dia menjadikannya untuk mencuci tangannya sendiri. Babu iza dzakra fil masjid annahu junbun kharaja kama huwa wala yatayammamu. Bab iza bab jika ingat ingat dalam keadaan hadas besar di masjid dan keluar tapi dia tidak bertayamum. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Yusufu an Az-Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama fi musallahu zakara annahu junbun. Faqala lana makanakum. Thumma raja'a faghtasala. Thumma kharaja ilaina ra'sahu yaqturu. Fakabbir fak, fakabbara fasallaina ma'ah. Taba'ahu Abdul A'la an Ma'marin an Az-Zuhri wa rawahu al-Az'ar Auza'i wa an Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami dari Yunus Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, eh, dari Abu Hurairah, qomat untuk sholat telah dikumandangkan dan shaf telah diluruskan. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di tempat sholat, beliau baru teringat bahwa beliau sedang junub. Lalu berkata kepada kami, tetaplah di tempat makan tempat kalian atau makankum. Maka beliau kembali lalu mandi, kemudian beliau datang dan keadaan kepalanya basah. Lalu beliau bertakbir, lalu kami pun sholat bersama beliau. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dan diriwayatkan juga oleh Auza'i dan Zuhri. Babu naqdil yadaini minal ghusli anil janabati. Bab mengeringkan air dari badan setelah mandi junub dengan tangan. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tu al-A'masya an Salimin an Quraibin an Ibni Abbasin qala qalat Maimunatu wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasata fasatar tulahu fasatar tuhu bisaubin wa sabba ala yadayhi faghasalahuma summa subba biyaminihi ala shimalihi faghasala farjahu fadaraba biyadihi al-ard famasahaha summa ghasalaha famadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu zira'aihi summa sabba ala ra'sihi wa afada ala jasadihi summa tanha faghasala qadamaihi fanawalathu sauban falam ya'khudhu fantalaqa wa huwa yanqudu biyadihi. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Hamzah berkata, aku mendengar A'mashi bin dari Salim dari Abu Al-Jad dari Quraib Ibnu Abbas berkata, telah berkata Maimunah radhiyallahu anhu, aku memberi air untuk mandi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tutupi beliau dengan kain. Maka beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya dan tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Lalu tangannya dipukulkan ke tanah, kemudian mengusapnya, lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya, lalu mengguyur kepalanya
lalu menyiram seluruh badannya dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dan dengan mengambil air dari badannya, dari badannya dengan tangannya. Babu man bada'a bisyiqqi ra'sihi al-aimani fil ghusli. Bab memulai mandi junub dengan menggosokkan kepala bagian kanan. Haddatsana Khalladu ibn Yahya qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi' anil Hasani bin Muslimin an Safiyyata binti Syaibah an Aisyah qalat kunna iza asabat ihdana janabatun akhazat biyadaiha salasan fawqa ra'sih summa ta'khudhu biyadiha ala syikkiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra ala syikkiha al-aysar. Eh, ini telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Nafi' dari Hasan dari Muslim, Hasan bin Muslim dari Sofiyah bintu Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, jika salah satu orang di antara kami sedang dalam keadaan junub atau hadas besar, kami mengambil air sebanyak 3 kali di atas kepala kami, kemudian mengambil dia mendahulukan yang kanan dahulu, kemudian wasyikkiha al aisar, dan kemudian setelah itu baru yang kiri. Babu man iktasala uryanan wahdahu fil khalwati wa man tayassara fattasatturu wa man tasattara fatasatturu afdalu. Wa qala Bahrun an abihi an jaddihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Bab bab menggunakan mandi menggunakan tutup lebih baik. Haddatsana Ishaq bin Nasrin qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'marin an Hammamin ibni Munabbih an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israila yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila ba'd wa kana Musa yaghtasilu wahdah faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Fazahaba marratan yaghtasil fawada'a sawbahu ala hajarin fafarral hajaru bisawbi fakharaja Musa fi ithrihi yaqulu sawbi ya hajar hatta nazarat banu Israila ila Musa faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin wa akhadha sawbahu fatafiqa bil hajari darban faqala Abu Hurairah wallahi innahu landabul bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasir berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam dari Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Bani Israel jika mandi maka mereka mandi dengan telanjang hingga sebagian melihat sebagian yang punya lain. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kami kecuali karena ia seorang laki-laki yang kena penyakit hernia pada kemaluannya. Lalu pada saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa ke pakaiannya.
Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, "Wahai batu, kembalikan pakaianku." Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa, lalu mereka berkata, "Demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil." Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 6 atau 7 akibat pukulannya." Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu yaghtasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min zahab faja'ala ayyubu yahtathi fi saubihi fanadahu rabbuh ya ayyubu alam akun aghnaytuka amma tara qala bala wa izzatik walakin la ghina bi an barakatik. Warawahu Ibrahimu an Musa bin Uqbata an Safwana bin Salimin an Atha ibn Yasarin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu yagtasilu uryanan. Dan masih dalam jalur periwayatan hadis sama sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, lalu tiba-tiba muncul belalang dari emas. Lalu Ayub mengumpulkan dan memasukkan ke dalam baju. Maka Robnya memanggilnya, "Wahai Ayub, bukankah aku sudah memberikanmu kecukupan sebagaimana yang kau lihat?" Ayub menjawab, "Benar. Dan demi segala kemuliaanmu, tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barakahmu." Ibrahim juga meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Babut babut tasatturi fil ghusli 'indan nas. Bab berlindung menutup atau menggunakan tutup ketika mandi di tengah orang. Haddatsana Abdullah ibni Maslamata an Malikin an Abi An-Nadri maula Umar ibni Ubaidillah anna Aba Marrata maula Ummi Hani'in ibni Abi Talibin akhbarahu annahu sami'a Umma Hani'in binta Abi Talibin taqulu zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturu faqala man hazihi faqultu ana Ummu Hani. Dalam cerita yang kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Qanab, dari Malik, dari Abu Nadir mantan budak Umar bin Ubaidillah bahwa Abu Marrah mantan budak Ummu Hani bintu Abi Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pembukaan kota Mekah, yakni Yaumul Fathil Mekah. Lalu aku mendapati beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Beliau lalu bertanya, 'Siapa ini?' Aku menjawab, 'Ummu Hani.' Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyanu an al-A'mashi an Salimin an Abil Ja'di an Quraibin an Ibni Abbasin an Maimunata qalat satartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu minal janabah faghasala yadayhi fasumma sabba biyaminihi ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabah ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari A'masyid dari Salim bin Abu Al-Jad dari Quraib dari Ibnu Abbas dari Maimunah, ia berkata, aku menutupi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena air mani. Kemudian
beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Kemudian menyudahi dan mencuci kedua kakinya. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Awanah dari Ibnu Fudail dalam masalah tabir atau penutup. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceng, Pak Aceng. Baiklah, telah selesai pembacaan dari kitab Sahihul Bukhari. Kemudian acara selanjutnya yakni kajian Majelis Interaktif Ilmu Al-Quran yang akan disampaikan oleh gurunda kita Al-Ustaz Dr. Kiai Haj Amang Syafruddin LCMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق.
والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق والساعة حق فلك أسلمنا يا رب وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا رب فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك اللهم يا رب إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك أو أنزلته في كتابك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم يا رب مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا يا رب رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا يا رب اليوم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا اليوم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين وارحمنا يا رب بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره والتعامل معه وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا رب وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون hamba-hamba Allah jemaah matrik majelis tadabbur interaktif. Hari ini kata Allah waktu haji wada dinyatakan hari ini kata Allah aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kamu sekalian. Dan aku sempurnakan buat kalian kenikmatanku. Untuk kesekian kali saya coba mengingatkan betapa korelasi antara kenikmatan dan agama. Yang keduanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla adalah hakikat kenikmatan itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang disebut kenikmatan tanpa agama Allah Azza wa Jalla. Begitu auranya. Sekali lagi apa? Tidak ada kenikmatan tanpa agama Allah. Jelas di situ korelasinya. Hubungan yang sangat kuat dan erat bahkan sangat menentukan. Kalau kenikmatan merupakan akibat yang selalu dicari oleh manusia. Dan akibat tersebut juga dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kalimat wa atmamtu alaikum ni'mati. Akulah yang menyempurnakan buat kalian kenikmatanku kata Allah. Maka agama menjadi sebab. Akmaltu lakum dinakum menjadi sebab. Kalau kenikmatan itu akibat, maka agama menjadi sebab. Oleh karena itu, namanya sebab sudah pasti kita harus ikuti. Fa'atba'a sababa. Maka hamba Allah Dzulqarnain pun yang menguasai dua belahan dunia, timur dan barat pun, salah satu di antara perjuangan beliau adalah ittiba atau itba as-sabab. Beliau mengikuti sebab-sebab. Dan tadi sudah saya sampaikan, sebab yang paling sempurna, sebab yang paling unggul, dan sebab yang paling mampu mengantarkan kita kepada akibat apapun adalah agama. Sekali lagi. Maka seluruhnya yang dari ala hadha din, yang dari itu seluruhnya menjadi turunan agama ini. Karena agama merupakan induk dari seluruh kebaikan. Kebaikan ilmu pengetahuan, filsafat, apapun yang kita mau kembangkan dan kita raih,
Tidak akan terjadi dan tidak akan ada tanpa agama. Begitu ya Zulfan, bisa dipahami. Nah, disinilah masyarakat muslimin. Tadi saya sampaikan, jika kenikmatan itu merupakan akibat, maka sebabnya adalah agama. Maka dari itu, baiti ikutilah agama ini dengan sebaik-baiknya. Cara mengikutinya dimulai tentang atau dimulai dengan mengikuti pemahaman beragama. Ya, kalimat yang ditekankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya, fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah aku. Tentu mengikuti Ibrahim alaihissalam bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti ajarannya. Alias millata Ibrahim. Ajaran Ibrahim alaihissalam itu yang harus diikuti oleh kita. Nah, dengan mengikuti sebab-sebab tadi, fa'at ba'asababa, maka Allah anugerahkan akibat yang terbaik, yang tidak lain adalah kenikmatan. Dan asa kalau bicara kenikmatan dari Allah, pastikan itu kenikmatan yang sempurna. Mulai dari pemahaman apa sih nikmat itu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan dan meraih kenikmatan itu. Sampai puncak kenikmatan itu apa yang sesungguhnya. Salah satu contoh kenikmatan terbesar buat kita adalah dukhulul jannah. Bagaimana kita bisa menikmati sorga. Jadi sorga itu seluruhnya adalah kenikmatan. Kenikmatan yang tuntas. Makanya bahasanya dalam ayat tadi, akmaltu lakum binakum wa atmamtu. Atamma yutim. Tuntas. Tidak ada lagi yang cerita nikmatnya ya 60%, 70% begitu. Kalau di dunia, bicara nikmat di dunia pastikan masih mengandung yang namanya masalah. Tidur tuh enak Bapak Ibu sekalian. Tidur tuh enak. Tapi ternyata kalau kebanyakan tidur jadi masalah. Jadi nggak nikmat. Apalagi kalau terganggu tidurnya. Jadi nggak nikmat. Padahal tadi namanya tidur itu nikmat. Nah, kemudian makan minum itu nikmat. Tapi ternyata izzati pada saat kita makan minum berlebihan, ternyata nggak nikmat juga. Bahkan merusak tubuh kita. Berat badan saya jadi kegemukan, obesitas. Gara-gara mau tidak mau awalnya makan banyak. Jadi apapun bentuknya Fadli, kenikmatan yang bersifat dunia itu selalu mengandung sesuatu yang bisa saja madharat, merusak tubuh kita dan diri kita. Sebaliknya ketika kita menyebut sesuatu yang madharat, berbahaya terhadap tubuh, maka Allah juga mengingatkan bahwa di balik bahaya itu masih ada manfaat. Katakan bahayanya 90%, maaf, ya bahayanya 10%, tapi ada manfaatnya 10%. Kalau tadi kenikmatannya katakanlah 90%, tapi ternyata masih ada bahayanya 10%. Apalagi kalau tadi dikelola dengan berlebihan itu tadi, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, seperti itu. Sifat dan karakter kehidupan dunia yang patut menjadi catatan kita. Catatan buat saya, buat kita semuanya yang hadir di matrik Majelis Tadabbur Interaktif ini.
baik yang di khas TikTok maupun yang di Akels TikTok ya, Al-Qudwah Islamic Life School TikTok, dan juga yang di Al-Qudwah, Yayasan Al-Qudwahnya. Begitu halnya yang di Zoom ya, juga yang di YouTube, terutama lagi tentu saja yang offline, para santri, para musyib dan musyrifah. Penting sekali lagi kita selalu menjaga pemikiran dan pemahaman kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Disitulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan setiap firman-Nya itu ditegaskan dengan kalimat la raiba fihi. Karena the power of word itu, kekuatan kata-kata itu dahsyat luar biasa. Kalau kata-kata itu misalkan asa, ya barangkali atau mungkin saja. Kalimat barangkali dan mungkin saja itu sudah mewariskan atau membentuk namanya keraguan. Sudah mulai ragu dengan mungkin saja. Tapi Allah menegaskan, qauluhul haqq. Inna wa'adallahi haqqun. Sungguh janji Allah adalah kebenaran dan kebenaran itu merupakan kepastian. Tidak ada kesangsian sedikit pun. Sehingga seluruh firman Allah itu sifatnya postulat. Postulat itu rumusan yang tidak perlu diperdebatkan. Ya, sudah merupakan yang namanya aksioma. Ya, apa kan ya? Aksioma. Aksioma itu apa, Aura? Aura, aksioma itu apa? Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, nggak perlu didiskusikan lagi. Musallam. Ya, Ustadz ngelihat apa? Kalian lihat Ustadz pakai peci, setuju? Pecinya peci hitam, setuju? Nah, itu namanya postulat atau yang namanya ya aksioma. Ya, dan seluruh isi Al-Qur'an itu adalah sebuah kepastian yang sifatnya aksiomatik, maka diposisikan sebagai hudan, petunjuk. Makanya sifat petunjuk itu aksiomatik dan postulat. Namanya petunjuk itu sekali lagi adalah aksioma. Namanya petunjuk. Mau salah, mau benar, ya kita ngikuti saja. Namanya postulat, sesuatu yang dipastikan. Tidak perlu diperselisihkan dan diperdebatkan. Ya ikuti aja. Kan begitu. Ya. Dalam buku panduan disebutkan, ya kita harus pakai namanya SIM card. Ya kita pakai SIM card. Harus di-charge dulu, katakanlah di-charge kurang lebih 6 jam. Ya kita lakukan. Ada yang menentang nggak? Ada yang berani menentang nggak tuh? Nggak ada. Semuanya mengikutinya. Nah di situ kalimat fa'atba'a. Ya fattabi'ani. Jadi bahasa fattabi'ni ikuti aku. Atba'a mengikuti dan yang lain-lainnya dari kata ittiba. Ya ternyata merupakan jalan kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Ya, contoh lain misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah, katakan hai Muhammad jika benar-benar kalian itu mencintai Allah maka ikutilah oleh kalian aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalimat ittiba, kalimat atba'a, kalimat tabi' mengikuti adalah suatu bagian yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, itulah
Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga menggunakan kata fattabi'ni untuk menjamin ayahandanya mendapatkan petunjuk. Tapi kalau tidak mau mengikuti, nah sekali lagi saya katakan hubungan mengikuti dengan petunjuk. Setiap petunjuk itu memang sudah siap untuk diikuti, nggak perlu diperdebatkan. Ya, kalau bukan petunjuk, masih pengetahuan umum misalkan, belum tentu bisa dijadikan sebagai ikutan oleh kita. Al-fawaid at-tarbawiyah. Faidah-faidah tarbawiyah. Yang pertama, ta'ammal qawla Ibrahim al-Khalil. Kita masih mempelajari di dalam surah ini, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50 kita masih mempelajari tentang etika dan betapa akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di dalam berdakwah dan juga atau terutama berdakwah kepada keluarganya khususnya ayahandanya. Anak-anakku sekalian, dakwah seorang anak pada orang tua itu sangat penting. Tidak selamanya orang tua yang mendakwahi anak-anaknya. Tapi anak-anak juga berkewajiban mendakwahi orang tuanya. Ya, mengajak orang tuanya. Misalkan mama, papa, ayah, bunda, kalau pagi kemana aja. Ya paling sibuk buat masak saja. Mama bisa kan ikut matrik? Gitu. Apa itu matrik? Ya itulah kegiatan kami di pesantren, Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran. Ya, bahkan sangat mudah mengikutinya, cukup dengan menempelkan headset saja di kuping sambil beraktivitas lain, nganter anak, nganter istri, nganter suami, masak dan lain sebagainya. Kuping punya tugas tersendiri untuk menyimak dan mendengarkan. Bagi dua nggak apa-apa, yang kanan buat ngaji, yang kiri buat mendengarkan peristiwa yang terjadi. Ya, mendengarkan klakson, mendengarkan yang lain-lain. Tapi tolong sebelah kanannya digunakan untuk menyimak matrik majelis tadabbur. Ngomong-ngomong sudah ada yang begitu belum dari santri? Coba yang pernah ngajak mamahnya sama ayahnya ngaji matrik siapa? Angkat tangan. Halo? Pernah? Ariel? Pernah ngajak? Ikhwannya mana? Alhamdulillah. Ajak. Orang tua ngajak. Kita ajak. Ya, inilah di antara pelajaran dari Nabiullah Ibrahim yang tidak pernah membiarkan keluarganya, apalagi ayah dan bundanya. Sebab kita ingin bersama-sama mereka nanti dalam surganya ya Allah. Ta'ammal qawla Ibrahim, sekali lagi fikirkan perkataan Ibrahim alaihissalam. Diabihi kepada ayahandanya, ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pernah bisa mencukupkan sesuatu pun darimu. Ibtada khitabahu, Nabi Allah Ibrahim memulai pembicaraannya itu bidzikri ubuwatihi dalati ala tawqirihi. Dengan menyebut ayahandanya secara penuh dengan pemuliaan.
dia muliakan banget. Padahal bapaknya sudah jelas tegas kufur pada Allah. Bentuk kemaksiatan tertinggi dalam kehidupan manusia itu adalah kufur terhadap Allah. Itu paling berat. Ya, kadang-kadang kita terhadap orang kafir biasa saja, tapi terhadap orang yang berzina luar biasa sikapnya. Salah. Justru orang yang kufur itu yang telah dan sedang melakukan kejahatan dan kesesatan yang luar biasa dibandingkan yang lain. Namun sekali lagi, Ibrahim tetap menghormati dan memuliakannya. Ala tauqirihi. Waqara itu kan sesuatu yang tersimpan mulia di hati. Tauqir itu memuliakannya. Tetap dia menghormati ayahanda. Walam yusammihi biismihi. Dan dia tidak menyebut atau memanggil dengan namanya. Enggak mentang-mentang dia kafir terus dipanggil. Namanya yang disebut. Azar. Misalkan. Bapaknya namanya Azar. Ya, dalam ayat yang lain. Atau nama lain. Wallahu a'lam. Thumma akhrajal kalama ma'ahum makhrajas su'al. Terus beliau mengeluarkan pembicaraannya itu dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk dialog. Faqala maka Ibrahim mengatakan, ya abad. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda. Lihat pertanyaannya. Kenapa kau sembah? Jadi bukan larangan. La ta'bud. Jangan kau sembah. Hei bapak. Enggak. Tetapi menggelitik pikiran bapaknya. Ya. Men-challenge. Apa itu? Menantang cara berpikir bapaknya itu sendiri. Ayahanda, kenapa kau sembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Lihat sekali lagi ya, Ran. Cara berdakwah. Cara kita mengajak orang itu bisa salah satunya melalui pendekatan dialogis atau diskusi seperti ini. Walam yaqul Ibrahim tidak mengatakan la ta'bud, jangan kau sembah. Ayah. Enggak. Tapi dia justru dengan model pertanyaan. Kenapa kau sembah? Kan beda kalau namanya larangan atau perintah itu seakan-akan yang melarang dan memerintah itu kan biasanya di atas dia. Atasan biasanya. Namanya larangan maupun perintah itu muncul dari yang lebih tinggi. Sekalipun Ibrahim alaihissalam dengan ilmunya jelas lebih tinggi dari bapaknya, dia tetap humble. Dia tetap rendah hati. Tidak serta-merta tuh Kamilah menyombongkan diri di hadapan bapaknya. Enggak. Kemudian dia berkata, ya abad, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam yatika. Sungguh aku telah mendapatkan ilmu. Pengetahuan yang kau tidak atau belum ketahui. Falam yaqul di sini bagaimana Ibrahim dengan santunnya tidak mengatakan jahil la ilma indak. Ayah, kamu bodoh, kamu nggak punya ilmu. Enggak bilang gitu. Coba lihat ungkapan. Bal adal an hadhihi al-ibarati ila altafi ibaratin tadullu ala hadzal ma'na. Melainkan Ibrahim alaihissalam berpaling dari ungkapan tadi. Kemudian
mengambil ungkapan yang jauh lebih lembut yang tetap menunjukkan kepada makna ini. Sehingga dia mengatakan ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Telah datang padaku ilmu yang tidak pernah datang padamu wahai ayahanda. Fa'ata bisighatin taqtadi anna 'indi wa 'indaka ilman. Nah, di sini jelas bukan berarti bapaknya nggak punya ilmu atau bodoh sama sekali, tidak. Cuman dia mengatakan aku punya ilmu yang belum kau ketahui. Gitu. Wa anna alladhi wassala ilayya lam yasil ilaik. Ilmu yang datang padaku memang belum sampai padamu. Maka dia datang menyampaikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang menyampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian proses pembelajaran itu kan itu. Ada orang lebih dulu tahu dibandingkan yang lain. Itu saja. Proses belajar itu terjadi ketika ada seseorang yang disebut guru yang lebih tahu, lebih dulu tahu dibandingkan muridnya. Sebab ya, asatidatil kiram Ustadz Fatur, kalau orang sudah dikasih tahu berarti selesai sudah. Sejajar tuh pengetahuannya. Ya, tadi Ustaz sampaikan tentang hubungan sebab akibat. Begitu kamu tahu, selesai sudah. Ya, makanya ada jenjang keilmuan itu seluruhnya hanya karena faktor lebih dulu tahu. Itu saja. Kalau Frobmir misalkan lebih dulu tahu tentang ilmu mengenai tanah. Saya belum tahu. Tapi begitu Prof. Mir sampaikan dalam kuliah umpamanya, dan saya mengikutinya dan mengetahuinya, maka pada saat itu kita sudah sejajar dan startup dalam hal keilmuan. Tinggal masalah lainnya, contoh dalam penerapan hidupnya. Seperti itu. Jelas ya? Dalam, sekali lagi, di dalam mencari ilmu itu, sebenarnya lebih kepada ayat ini menjelaskan tentang hakikat. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu ya sesuatu yang sudah diketahui lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Gitu. Ya, pada saat Ustadz sudah jelasin, Ustadz kemudian gambarkan dengan baik dan kalian faham, maka pada saat itu sebenarnya ilmu kamu dengan ilmu Ustadz sudah sama dan sejajar. Apalagi kalau mufid mengembangkannya sendiri, Fit. Kamu baca lagi buku-bukunya, kemudian kamu kembangkan, boleh jadi kamu sebagai murid tadi sama dengan anak tadi bisa lebih tahu dibandingkan dengan gurunya. Apalagi proses pembelajaran sekarang itu menekankan aspek kemandirian. Ketika Aisyah belajar lebih dulu dan ternyata Aisyah lebih tahu dibandingkan Ustadz, maka Aisyah adalah guru Ustadz. Kan gitu. Mau tidak mau. Apa yang kalian biasa paparkan di sini dalam bentuk presentasi itu dipastikan. Banyak yang Ustadz tidak ketahui. Dan kalian ternyata dengan membaca itu lebih dulu tahu. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kalian adalah bisa menjadi guru buat saya. Nah itu anak-anakku sekalian. Kenapa Ustaz sering mengingatkan jangan abaikan teman kamu yang sedang presentasi. Boleh jadi teman kamu juga bisa jadi guru kamu. Sebab dia lebih dulu mengetahui ilmu tersebut dibandingkan kita. Kita yang belum tahu kita catat. Jangan sok tahu. Nah disinilah sekali lagi etika pembelajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kisah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi dalam surah Maryam ini Nabiullah Ibrahim diceritakan dalam konteks pendidikan dan dakwah, ya. Nanti ada cerita dalam konteks
keturunan dan keluarga. Nanti ada lagi cerita bagaimana dia ya pada saat menghadapi yang namanya apa itu penyiksaan. Ada episode ya penyiksaan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh siapa? Oleh Raja Namrud sampai ke tingkat dibakar. Itu kisah Ibrahim diangkat dengan berbagai episode tadi itu. Sehingga insya Allah kita tidak pernah bosan. Karena begitu cerita, ada cerita-cerita baru yang bisa kita pelajari insya Allah. Bahkan sekalipun Al-Quran itu diulang lagi, tetap saja ceritanya terasa baru. Kenapa? Ini yang sering kita ingatkan dengan perkataan seorang ulama bahwa Quran itu kitabun khalid wa ta'un mutajaddid. Quran itu abadi dan pemberiannya. Isi kandungannya selalu baru untuk ibadah. Kapan saja kisah ini diulang, kapan saja kisah ini kita ceritakan, maka selalu ada yang baru. Coba Ustadz bahas tentang kisah Ibrahim ini saja, dari mulai hari Senin sampai hari ini, sudah 4 hari kurang lebih, itu selalu ada yang baru. Selalu ada yang aktual. Selalu ada yang ya penting kita simak dan kita pahami. Ya, untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman. Nah, kata fattabi'ni ahdika, sekali lagi hubungan ittiba, mengikuti dan petunjuk merupakan hubungan yang sangat erat. Ya, kalau kita sudah bisa mengikuti dan yang diikuti itu biasanya sekali lagi bentuknya petunjuk. Kalau selain petunjuk, kadang-kadang belum bisa diikuti oleh kita. Baik. فأتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. Nah bagi yang belum tahu sudah dipastikan kewajibannya mengikuti orang yang sudah tahu. Terutama mengikuti argumennya, hujahnya, ya, bukan mengikuti yang lain-lain. Maka Ibrahim pun mengatakan fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikuti aku niscaya aku bisa menunjukkan kau ke jalan yang lurus. Wa hadza mithlu qauli Musa li Fir'aun, dan ini seperti perkataan Musa kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa pada Fir'aun apa? Wa ahdiyaka ila rabbika. Nah, di sini juga penting digarisbawahi itu. Siapa? Ran. Bahwa kita berdakwah itu bukan ngajak orang ke saya, ke Ustadz Amma, ke lembaga, tapi ke Allah. Ila rabbika, aku ingin mengantar kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Daris. Jadi Ustaz selalu menyampaikan, ayo nak kenali Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, bersujud dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Apa? Wasjud waqtarib. Itu surah Al-A'la, maaf surah Al-Alaq diakhiri dengan firman Allah yang singkat yaitu sujud dan mendekatkan diri. Makanya Rasulullah mengatakan posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah wa huwa sajidun, pada saat dia bersujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, posisi terdekat seseorang dengan Tuhannya itu adalah wa huwa sajidun, ketika dia sedang bersujud. Makanya sekarang doa-doa saya lebih banyak digunakan pada waktu sujud, terutama sujud terakhir. Ya, sujud terakhir sebelum tahiyat. Nah, saya gunakan sujud itu sebagai tempat
mengadukan permasalahan hamba ya Allah kepadamu. Ya, kita pasrahkan, kita serahkan urusan-urusan yang terus serang aja sangat penuh dengan kezaliman. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bi'ibadi. Kita serahkan diri kita pada Allah karena dialah yang maha mengetahui seluruh urusan kita dan aku sekalian. Semua kita pasti punya urusan. Ada yang terkait dengan urusan ekonominya, urusan apalagi keluarganya. Setiap orang itu setiap hari pasti punya sya'nun, punya urusan masing-masing. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan pastikan anak-anakku sekalian, Allah di setiap hari itu pasti ada dalam urusan hambanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang tersisa dari kita tinggal apa sih? Tinggal iman. Yakin bahwa peristiwa ini benar-benar tersambung dengan kehendak dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena pada prinsipnya semua hidup kita ini suka tidak suka, sadar tidak sadar, kau akui atau tidak kau akui, berjalan dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, saya suka bandingkan dengan begini. Contoh ngaji ini. Ya, ngaji ini berjalan teruskan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tadi ya dari jam, katakanlah 5:30 sampai jam 7:30 nanti insya Allah. Berjalan atau tidak? Sekarang saya lihat diri saya. Saya ada di mana dalam peristiwa itu. Bisa dipahami? Contoh lain, misalkan jam pelajaran sudah dimulai. Persoalannya tinggal dirimu ada di mana. Itu aja. Dia jalan terus. Argonya jalan terus. Waktu terus bergulir sebagaimana Allah ciptakan dengan peristiwa yang terjadi. Masalahnya Bu Indah, kita berada di mana? Apakah saya ada dalam pengajian ini atau tidak ada? Dan pengajian ini tetap berjalan dengan baik. Itulah kehidupan. Ya, seluruh peristiwa dan waktu yang Allah tetapkan pasti Allah sudah tetapkan dan berjalan. Pertanyaannya, apakah kamu masuk dalam perjalanan itu ataukah tidak? Apakah kamu masuk dalam bagian dari perjalanan itu atau tidak? Apakah kamu bergabung dalam kajian itu, matrik itu ataukah tidak? Itu masalah kamu. Yang rugi kamu sendiri, ketika bergabung yang untung pun kamu sendiri. Itulah hidup. Ya, sekali lagi hidup adalah sebuah perjalanan, waktu dan peristiwa. Dan itu sudah ditetapkan Allah, kun fayakun. Jadilah, maka dia pun terjadi peristiwa itu. Paris. Sekali lagi, saat peristiwa itu terjadi, kamu ada di mana? Itu aja masalah. Saya ada di dalamnya atau saya di luar? Bisa dipahami sampai di situ? Itulah hidup, anakku sekalian. Makanya, hidup adalah pilihan. Pilihan kita gabung bersama di sini di TikTok, atau kita memilih untuk keluar dan tidak mau bergabung sama sekali. Kang Jajang hatur nuhun sudah hadir, juga Mbak Sylvia Viavi, makasih sudah hadir bersama Mama Seni, Cuma Bilkis, Saus, Kak Lovely, Syafruddin sama namanya dengan saya. Ya, makasih semuanya sudah bisa bergabung. Maaf tidak saya eh sapa satu persatu ya Pak Irfan. Mohon maaf karena terlalu banyak. Nah, itulah ibrah pelajaran berharga sekali lagi dari kisah atau cerita tentang Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim sekali lagi di mana
digandengkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tahiyat akhir. Ya, saat kita membaca tahiyat akhir maka kita membaca salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti itulah. Allah, dua kekasih Allah, ya, disatukan dalam satu nafas salawat. Ya, yang kita kenal dengan salawat Ibrahimi. Baik. Ya abati, berikutnya firman Allah, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamasaka azab minar rahmani fatakuna lisyaitani wali. Kemarin sudah kita ulang dan kita ulang kembali apa sekarang. Ya, bagaimana santunnya Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan ayahandanya. Enggak dengan nada mengancam, enggak. Kalau nada mengancam, ungkapannya bukan begini. Ya, tetapi ungkapannya merupakan ungkapan kekhawatiran seorang anak terhadap ayahandanya. Ini penting pelajaran berharga lainnya anak-anakku sekalian. Ya, selalu kalian fikirkan, ya anak-anakku sekalian, dalam belajar ini jangan lupa mendoakan ibunda ayahanda kita. Aura, setiap saat. Setiap saat. Ya, doakan ayahanda dan bunda kamu. Ya, di sini. Bagaimana Ibrahim menyadarkan ayahandanya dengan kalimat, aku khawatir kau tersentuh dengan siksa. Mas kemarin saya sampaikan kalimatnya menyentuh. Bukan disiksa, tapi tersentuh. Subhanallah. Ya. Ungkapan ini saja menggambarkan ini bukan ancaman. Tetapi merupakan kekhawatiran seorang anak kepada ayah. Ayahanda, aku enggak mau kau tersentuh dengan siksa. Dan yang digunakan kalimat pun minar rahmani. Bukan minal jabbar. Kalau jabbar jelas yang maha memaksa, yang maha melakukan apa saja. Tapi siksa ini pun datangnya dari yang maha mengasihi. Maha pengasih dan penyayang. Kira-kira gimana ya bayangan kita kalau saya dapat sanksi dari orang yang sayang banget pada saya. Kira-kira gimana sanksi? Aura. Berat nggak? Nggak bakal berat. Lihat penggunaan kata, penggunaan kalimat, penggunaan diksi, pilihan katanya. Perhatikan sekali lagi. Kenapa diungkapkan azabun minar rahman. Bukan azabun minal qahar, minal jabbar. Siksa dari penguasa yang maha memaksa, suka tidak suka. Enggak. Nabi Allah Ibrahim cuma mengungkapkan, aku khawatir kau tersentuh siksa dari Ar-Rahman. Dari yang maha pengasih. Allahu Akbar. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka saat itu kau menjadi sahabat dan teman setia syaitan. Ayahanda. Bisa difahami? Fanasabal khawfa ila nafsihi duna abi.
Maka dia pun menyandarkan rasa takutnya itu kepada dirinya, enggak kepada bapaknya. Kama yaf'alu syafiqul khaif ala may yusfiq alaih. Sebagaimana orang yang begitu mengkhawatirkan sesuatu terjadi kepada orang yang dikhawatirkannya. Wa qala, dan firman Allah, ya masaka fadzakara lafdal masil ladhi huwa altafu min ghairihi. Sekali lagi kata yamasu juga itu lebih lembut dibandingkan ungkapan lainnya. Tsumma nakkaral adzab. Kemudian kata adzabun diungkapkan dengan kalimat nakirah. Nakirah itu menunjukkan yang sangat umum dan sangat biasanya kecil. Jadi bukan kalimatnya aku takut kau disiksa oleh Allah dengan siksa yang begitu dahsyat. Adzabun azim. Enggak. Cukup dengan kalimat adzabun. Dan minar rahman. Allahu Akbar. Indahnya, lihat indahnya Al-Quran menggunakan kata dan bahasa anak-anakku sekalian. Itulah kenapa Ustaz selalu menekankan enggak cukup kalian belajar tanpa menguasai bahasa Arab. Khususnya para santri ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu juga berusahalah tetap belajar bahasa Arab. Karena memahami Quran dengan langsung bahasa Arabnya itu beda tesnya sendiri. Rasanya itu beda. Zauknya itu beda banget. Ya, kadang-kadang kita makan itu biasa aja ya. Halo, masakannya sama misalkan. Kalian makan misalkan pagi ini nasi goreng. Ada yang makan lahap. Selesai udah. Tapi ada yang pelan dinikmati. Dikunyah. Enak banget ya. Gitu. Kita arqam. Begitupun dengan Quran. Ada orang baca Quran, baca aja. Selesai, hatam. Ada yang difikirkan satu persatu. Dikunyah dengan kunyahan yang indah. Namanya juga hidangan. Al-Quran itu kan hidangan Allah buat kita. Jadi tergantung kita tuh. Kalau kita memakan hidangan itu dengan lahap, langsung kenyang. Dalam waktu 5-10 menit selesai. Ada orang yang menikmati sampai setengah jam itu makan. Dinikmati betul. Terasa banget ya. Ini gulanya terasa banget. Ini teksturnya enak banget. Nah, kan beda. Salihah. Beda. Orang makan tuh yang terbaik yang kedua ini. Rasulullah SAW mensunnahkan makan tuh nggak terburu-buru. Dikunyah sampai 30 kunyahan lebih. Nah, selama mengunyah itu kita kan menikmati. Ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada rasa apa lagi nih? Ini kayaknya ada cabenya deh dikit. Soalnya agak pedes-pedes. Gitu. Gitu. Nah, begitulah tadabbur Al-Quran, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Thumma dzakara Rahman. Tadi azabnya pun bentuknya nakirah. Sedikit sekali. Kemudian Ibrahim menyebut Ar-Rahman. Walam yakul Al-Jabbar walal Qahhar. Nabi Allah Ibrahim tidak menyebut dari yang maha perkasa. Maha dahsyat. Tidak. Cukup mengatakan minar Rahman. فأي خطاب ألطف وألين من هذا. Kata penafsir, ungkapan manakah yang jauh lebih lembut dibandingkan ini? Jelas ya, Wak? Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk ayah. Dakwah itu penting sekali diawali dengan kalimat kelembutan. Ya, Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabiullah Harun ketika diutus oleh Allah kepada kepada siapa? Fir'aun. Apa yang harus dikatakan? Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Kata Allah kepada keduanya, Musa dan Harun,
Wahai Musa dan Harun, katakan oleh kalian kepada keduanya perkataan yang lembut. Qaulan layyina. Subhanallah. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah indahnya kita mengaji sehingga kita tahu tata cara bagaimana kita berdakwah. Yang kedua, nasihatul ibni li abihi aw li ummihi aw li aqaribihi laisat uquqan lil walidain. Kan suka ada saya ditanya, Ustaz, kalau aku tegur bapak-bapak dan ibu, apakah aku termasuk menyakiti mereka? Ya tidak. Nasihat seorang anak kepada ayahnya atau kepada bundanya atau kepada kerabat yang lainnya itu Nah, kalau yang dinasihati termasuk bapak dan ibu malah marah, biarkanlah. Kemarahannya buat mereka, bukan buat kita. Ya, marah terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana ayahanda Ibrahim pun akhirnya menjawab dan merespon dakwah putranya itu dengan kalimat Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci dengan agama kita ini? Apakah kau benci Tuhan-Tuhanku itu, hai Ibrahim? La illam tantahi, kalau enggak berhenti, la arjumannak, aku akan rajam kau. Wahjurni maliya. Sono, sono, sono. Menjauh dari aku. Tinggalkan aku. Sekali lagi jawaban Ibrahim. Tidak marah. Justru dia mendoakan salamun alaika sa'astaghfirullaka Rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan tetap untukmu wahai ayahanda. Begitu kan ya. Nin, ya. Kalau mengingatkan bunda, mengingatkan ayah, tetap doakan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang bertanya, hati kayak begitu terbuat dari apa ya? Terbuat dari emas kali ya. Begitu lembutnya, dicaci maki, tidak melawan cacian dan makian itu. Halo, ini baru ditegur dikit aja. Itu jilbabnya kok begitu? Ngapain sih lo? Ngurusin aku? Terserah aku dong. Nah, itu namanya sombong. Nggak boleh ya. Kalau diingatkan jilbabnya tuh miring. Oh iya, iya, makasih ya. Oke. Dan itu ungkapan dengan kalimat yang santun. Jadi anakku sekalian, yang terpenting di dalam berdakwah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu saja beberapa pelajaran. Saya tidak akan bacakan seluruhnya karena cukup banyak di sini, insya Allah. Tapi saya akan membacakan yang terakhir. Faidah ilmiah wal lataif, manfaat secara keilmuan dan kelembutan dari isi Quran ini. Yang pertama, firman Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang begitu nggak terasa oleh kita, lembut banget. Apa itu? Ketika Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Penafsir firman Allah ini mengatakan, seorang nabi wajib menjadi seorang yang jujur. Dan tentu saja siapapun yang mau mengikuti Nabi, ikut berdakwah, melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lain, wajib mengedepankan kejujuran. Fi kulli ma akhbara anhu, dalam setiap apa yang dia beritahukan. Lianna Allah Ta'ala sadaqahu, karena pada saat kamu berkata jujur, maka Allah lah yang akan menjujurkan dia. Allah jadikan dia seorang yang jujur pada akhir.
Wa may yusaddiqhu Allahu fahuwa shadiq. Kalau Allah sudah jadikan dia jujur, pasti dia menjadi seorang yang jujur. Wa illa lazimal kadhib fi kalamillahi ta'ala. Kenapa? Karena seluruh firman Allah itu benar, maka harus dibawa oleh orang yang jujur. Jujur itu dia memahaminya, dia membaca, memahaminya, dan dia juga yang melaksanakannya. Itu azka. Syifa. Jujur itu kemarin sudah kita sampaikan, bukan hanya mengatakan, tapi dia katakan. Dia yang pertama kali menjalankan dan melaksanakan. Nah, itulah kedahsyatan dakwah dalam Islam. Maaf, banyak sekali dakwah-dakwah dalam agama yang lain. Apalagi kalau urusannya urusan politik, itu jauh dari kejujuran. Apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan itu berbeda sekali. Islam sekali lagi merintis dan mempelopori pentingnya konsistensi. Konsistensi itu adalah kejujuran tadi. Jadi pada saat siapa? Rantisi ngajak temannya untuk tahajud, maka Rantisi yang pertama kali dulu sholat tahajud. Sampai-sampai suatu saat ada seorang ulama dulu tabi'in. Saya lupa namanya kalau nggak salah si Hasan al-Basri. Satu saat dia diminta oleh umatnya atau jamaahnya itu, kalau nanti kau khutbah, tolong bahas tentang masalah perbudakan. Bagaimana Allah memerintahkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Maka pada saat Jumat, dia berkhutbah. Orang tersebut menyimak. Kok nggak dibahas-bahas ya? Bulan kedua atau minggu kedua, sama. Ketiga, keempat terus. Hampir si penanya tadi atau yang jamaah yang minta tadi pun sudah lupa. Baru beliau suatu saat membahas tentang pentingnya memerdekakan hamba sahaya. Loh, kok baru dibahas sekarang? Dia konfirmasi itu. Ailen. Dia tanya kepada sang imam tadi, kepada sang khotib tadi. Kenapa kau baru bahas tentang masalah itu? Kenapa kau baru cerita tentang masalah memerdekakan hamba sahaya? Rupanya dia mungkin sebagai seorang hamba sahaya. Ya kan? Kata beliau, sang khotib itu, iya, saya tidak berani bicara tentang itu sebelum saya melaksanakan. Ketika dia sudah melaksanakan, membeli seorang hamba sahaya dan dia kemudian merdekakan hamba sahaya itu, baru dia berkhutbah. Begitulah dakwah. Begitulah dahsyatnya dakwah. Ya tentu tidak perlu begitu banget Ustaz Fatur. Ya, apalagi untuk akhirat. Kita belum pernah masuk ke akhirat. Jadi nggak boleh dong bicara tentang surga neraka. Orang kita belum pernah ngalamin. Ya enggak juga. Ini kehati-hatian dari seorang ulama. Ya enggak masalah juga kita bicara tentang memerdekakan hamba sahaya. Dengan niat saya ingin banget ya Allah memerdekakan hamba sahaya. Tapi kemampuan saya belum sampai ke situ. Bicara tentang itu boleh enggak? Ya boleh saja. Karena ada hadits lain yang mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilih. Ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Zulfan itu seperti orang yang melaksanakannya. Dengan catatan dia tidak bisa melaksanakan itu memang karena faktor ketidakmampuan. Begitu. Kalau dia mampu ya dia harus. Wah, cerita tentang masalah kurban. Sebentar lagi kita akan kurban. Luar biasa dahsyat, tapi dia sendiri tidak pernah kurban. Kalau memang tidak punya, enggak masalah. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti mengerjakannya.
Tapi ada orang yang sebenarnya dia mampu, tapi tidak juga melakukannya. Nah itu yang diingatkan oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilu. Enggak mikir tuh orang, kata Allah. Ya, apakah kalian perintahkan orang lain berbuat baik sementara kau lupakan dirimu sendiri? Jadi ayat itu berlaku buat mereka yang punya kemampuan sementara dia tidak melakukan. Kalau saya jelaskan sesuatu di mana saya belum bisa menjalankan melakukannya karena tidak mampu, maka Allah akan memaafkan dan itu masuk pada ungkapan hadis yang tadi itu. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti melakukannya. Itu saja, Masya Allah muslimin rahimakumullah. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, tapi saya cukupkan sekian. Memang sekali lagi Al-Quran Kitabun Khalid wa Ata'un Mutajaddid. Kalau saya bahas tentang kisah Ibrahim ini, setahun ini pun mungkin tidak akan selesai. Karena selalu ada ide gagasan yang aktual, pelajaran yang selalu aktual, segar, yang bisa menyegarkan dan menginspirasi kita. Hadanallahu ikum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh. Boleh saya ya, Monggo silahkan sambil menunggu Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Eh, yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Kiai ini pengalaman pribadi. Dulu takut sekali saya untuk eh, berdakwah karena hanya memaknai secara tekstual eh, lima takuluna malatap alun kaburamatan antakuluna kaburamatan antakuluna malatap alun ya. Sungguh berat bagi kamu apa yang kau sampaikan itu tidak dilakukan. Nah, nanti berani setelah membaca tafsirnya guru kita Presihab Tafsir Al-Misbah bahwa guru kita menafsirkan bahwa sungguh berat bagi kamu ketika apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu sampaikan, kebaikan yang kamu sampaikan itu tidak berniat untuk melakukan. Dan itu saya coba merenung pakai, ini sangat logik ini. Misalnya saya dulu sebagai penatar, menatar sampai ratusan teman-teman dosen. Kalau misalnya saya menatar 40-50 orang, ada suatu amal kebaikan yang saya sampaikan, meskipun saya belum lakukan tetapi saya sampaikan, di antara 50 orang itu ada 20 orang yang melakukan, itu kan langsung bermanfaat bagi orang lain. Ya. Betul, Prof. Sesuatu. Kemudian yang kedua ini betapa banyaknya tadi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nabiullah Ibrahim, ya. Hampir semua doanya di dalam Al-Quran itu dijawab oleh Allah, meskipun cukup lama, tetapi hampir semua dijawab. Kemudian yang ketiga tadi yang satu yang menarik, mungkin yang saya akan sampaikan lagi pandangan kita tentang ilmu, paradigma kita tentang mencari ilmu, bahwa ilmu itu bukan hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang objek atau subjek yang kita pelajari, bukan hanya membangun
kesadaran sikap dan tindak laku serta memberikan keterampilan dari apa yang kita pelajari. Tetapi apapun yang kita pelajari itu jalur untuk mengenal media komunikasi dan mendekatkan diri kepada pemilik ilmu. Allah Maha mengetahui dan Maha memberikan ilmu. Ini yang harus kita hadirkan di dalam paradigma baru dalam mencari ilmu, bahwa apapun yang kita kaji itu jalur dan media untuk komunikasikan komunikasi dengan pemilik ilmu. Ya, kita meneliti sebenarnya itu adalah media komunikasi. Dan pada akhirnya nanti apapun yang kita kaji pasti kita temukan, rahman kasih sayangnya atau sifat dan perbuatan Allah di balik kajian-kajian kita. Ya, saya berikan contoh tadi ilmu pertanian, ya, yang bahwa ilmu pertanian itu bukan hanya dipelajari untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang bagaimana bercocok tanam. Tetapi di balik itu kita bisa mengenal sifat dan perbuatan mulia Allah di air, di atmosfer, ya. Karena kajian utama pertanian itu kan tentang tanah, tentang tanaman, dan tentang atmosfer. Nah, pasti kita temukan di situ betapa di atmosfer itu uh, proses terjadinya hujan, kemudian bagaimana hujan itu dikendalikan oleh Allah, ya. Bagaimana hujan itu merupakan suatu proses desalinisasi air asin menjadi air tawar, ya. Uh, Betapa Allah selalu mengingatkan, kamu kayak yang menurunkan hujan atau apa yang menurunkan hujan. Nah, ini jadi sekali lagi harus kita rubah, meskipun di RPK atau RPS dalam yang kita buat di perguruan tinggi itu tidak tertulis bahwa tujuan pembelajaran itu untuk mengenal dan mengetahui dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi minimal seorang pengajar pada saat mengajar, ya, itu memunculkan, sehingga memunculkan itu tadi, memunculkan sifat-sifat dan perbuatan Tuhan dibanding objek yang kita pelajari. Sehingga kalau begitu nanti cara mengejar kita, apapun yang kita itu jalan untuk menentukan. Saya kira itu Pak Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya atas kontribusinya. Sebagaimana biasa beliau menguatkan ya dan mengingatkan sekaligus betapa pembelajaran yang kita jalankan ini insya Allah sudah on the track ya. Sudah berada pada jalan yang benar insya Allah. Dan itu selalu saya koreksi ya Prof. Saya khawatir metode pembelajaran kita ini jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita. Maka saya mohon kepada semuanya untuk selalu memantau, selalu memberikan masukan, kritik, saran supaya pembelajaran kita benar-benar ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang terpenting buat kita semua. Karena hanya bersama Allah lah semuanya akan berhasil, akan sukses. Tanpa Allah pastikan tidak akan terjadi apa-apa. Yang ada justru kerusakan dan kehancuran. Semoga Allah lindungi kita. Baik, ada yang lain silahkan. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi, bertanya, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini, dipersilahkan. Saya hanya sedikit Pak Kiai bahwa apa yang didesain di Al-Qudwa, saya sampaikan tadi itu antara nanti insya Allah. Karena kan kata kuncinya memang bagaimana formulasi keilmuan itu terintegrasi antara Quran dengan kauniyah, ya. Jadi saya yakin sudah itulah desain yang sudah dibuat oleh Pak Kiai di pesantren Al-Qudwa. Tinggal kita berjuang konsisten dan bagaimana nanti setelah keluar dari pesantren itu tidak tercemar lagi dengan keilmuan dikotomi, ya.
Nah, kalau perlu langsung lanjut di perguruan tingginya supaya tidak tercemar. Saya kira itu penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Rob, mohon doa sekali lagi. Kita sedang proses membuat atau membuka S2. Nah, ini nanti di program S2 kita bisa kuatkan ya, dan saya akan menjadikan tadabbur ini sebagai salah satu mata kuliah yang wajib. Karena dengan tadabbur sebagaimana pengalaman kita bersama, Prof, Alhamdulillah kita bisa menggali ya berbagai macam ilmu, pengetahuan yang dahsyat luar biasa dari Quran itu. Dan itu sangat dibutuhkan oleh para master, bahkan para manajer-manajer dalam dunia pendidikan nantinya. Ya, karena kalau kekurangan ide gagasan, ya dipastikan seorang manajer atau seorang pemimpin dalam dunia pendidikan akan mengalami stagnasi nantinya. Akan mengalami kemacetan atau kemunduran bahkan. Sehingga tidak bisa menawarkan apapun kepada umat dan bangsa yang kita cintai ini. Insya Allah saya sudah buatkan judul namanya Rekonstruksi Ilmu dalam Islam nantinya. Jadi membangun kembali ilmu dalam Islam, apa yang Prof tadi paparkan terkait dengan jangan sampai terjadi lagi dikotomi antara ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah, itu juga menjadi perhatian kami insya Allah. Yang kita sudah rumuskan dalam ontologinya, Prof. Ontologi yang selalu Ya, saya sampaikan adalah Al-Khaliq, Al-Khalqu dan Al-Khuluq. Bagaimana kita belajar dari Al-Khaliq, terus kita belajar dari Al-Khalqu, dari ciptaan Allah yang lainnya dalam bentuk riset. Kalau Al-Khaliq itu bentuknya tadabbur tadi, ya. Sedangkan juga kita belajar tentang Al-Khuluq yang kita pelajari dan yang paling penting adalah Al-Khuluq wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, itulah singkatnya rumusan pendidikan kita insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah. kami doakan Pak Kiai dan siap insya Allah Amin. bergabung. Amin insyaallah. Amin, Prof. Insyaallah. Ada Nanti kajian menarik satu nanti pakai ekoteologi. Ekoteologi minimal masuk di kajian filsafatnya nanti. Ya. Hmm. ya, Ya. insyaallah, Prof. Ya, amin, Aceh, amin. kita cukupkan kalau tidak ada yang lain, insyaallah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu narasumber yang berbahagia, jam 7:29 waktu Indonesia bagian Barat, mari kita cukupkan. Kalau tidak lagi yang disampaikan, sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. أعوذ A'udzubillahi بالله من minasyaitonirrajim. الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min آمين يا ta'atika ma tuballighuna biha jannatak آمين يا wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا آمين تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي آمين يا كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد رب لله العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Jazakumullah khairal jaza kepada guru kita, kepada sumber kontributor dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Amin ya Amin rabbal amin. alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Baik banyak Pak Bapak Ibu, Kiai. Ustaz, sama-sama terima kasih. Prof. Saya pamit juga kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup semuanya. Pamit kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.